Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 pada Selasa 23 September 2025. Dalam postur RAPBN tahun anggaran 2026, pendapatan negara dipatok sebesar 3.147,68 triliun. Namun setelah pembahasan, angka itu disepakati meningkat menjadi 3.153,95 triliun rupiah. Pendapatan ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Di sisi lain, belanja negara juga mengalami kenaikan. Pemerintah awalnya mengusulkan 3.786,49 triliun, kemudian disepakati naik menjadi 3.842,73 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.014,73 triliun dan transfer ke daerah 692,99 triliun. Sementara defisit anggaran secara keseluruhan mencapai 689,15 triliun rupiah atau setara 2,68% terhadap produk domestik bruto. Sementara itu pemerintah bersama DPR juga menyepakati asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara itu pemerintah bersama DPR juga menyepakati asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4% dengan inflasi diproyeksikan terjaga di level 2,5%. Sementara itu nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran 16.500 per dolar AS. Untuk pembiayaan, tingkat suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun dipatok pada level 6,9%. Dari sisi energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel dengan target lifting minyak ditetapkan 610.000 barel per hari, sedangkan lifting gas mencapai 984.000 barel per hari. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan dalam sepekan ini akan mengejar 200 penunggak pajak dengan total nilai 60 triliun rupiah. Dana tersebut diyakini akan masuk ke penerimaan pajak 2025. Purbaya menegaskan dalam waktu 1 minggu penunggak pajak akan dipaksa untuk membayar tunggakan pajaknya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang sudah taat pajak. Purbaya menegaskan bagi masyarakat yang taat pajak tidak akan diganggu oleh pemerintah. Selain itu, Purbaya juga memastikan akan membuka kanal pengaduan khusus jika ada pegawai pajak yang diam-diam melakukan pemerasan terhadap masyarakat. Sebelumnya, Purbaya telah menegaskan bakal mengejar 200 penunggak pajak besar yang tak kunjung melunasi utangnya. Purbaya mengaku sudah memiliki daftar nama 200 pengemplang pajak tersebut. Mereka sebelumnya terkait sengketa. Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SEPA di Bali. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič. Hal ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang perundingan hampir 1 dekade sejak 2016. Erlangga mengakui 2 tahun terakhir negosiasi intens dilakukan dengan Uni Eropa dengan total perjalanan dan proses mencapai 10 tahun. Erlangga menargetkan EU-SEPA berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Tahapan yang harus ditempuh setelah ini adalah proses ratifikasi. Erlangga menjelaskan dirinya dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa, Maroš Šefčovič, mencapai perjanjian tersebut berdasarkan pembicaraan yang substantif tentang kosmetik. Pasalnya, kedua pemimpin tersebut memiliki seorang putri yang gemar akan kosmetik. Dalam kesempatan yang sama, Maroš mengungkapkan penandatanganan substansial perundingan EU-SEPA ini menjadi pesan penting kepada dunia bahwa Indonesia dan Eropa tetap berkomitmen mengadakan kerjasama perdagangan yang berdasarkan aturan internasional dan saling menguntungkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemerintah tengah mengevaluasi rencana penerapan bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada tahun 2026. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemerintah tengah mempersiapkan rencana penerapan B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Yuliot menilai penerapan B50 akan berdampak positif terhadap pengembangan energi bersih dan lingkungan sekitar. Hal ini juga sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk mencapai net zero emission.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih melakukan assessment untuk memastikan ketersediaan fatty acid methyl ester atau FAME sebagai bahan baku biodiesel. Kebutuhan FAME untuk penerapan B45 diproyeksikan sekitar 17 juta kiloliter, sementara untuk kebutuhan B50 akan meningkat menjadi sekitar 19 juta kiloliter. China sebagai importir kedelai terbesar dunia menghentikan pembelian kedelai dari AS dan beralih ke pasokan dari Amerika Selatan di tengah ketegangan dagang Washington-Beijing. Ekspektasi persaingan dari Argentina yang semakin kuat, terutama setelah pemerintah setempat untuk sementara waktu menghapus pajak ekspor untuk biji-bijian, produk turunannya, serta daging sapi dan unggas. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penjualan ekspor dan mendatangkan dolar guna menopang mata uang peso yang terus melemah. Kebijakan impor kedelai Argentina ke Beijing merupakan pukulan baru bagi petani AS yang kehilangan penjualan kedelai senilai miliaran dolar ke China. Sebelumnya Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump mengadakan panggilan telepon, tetapi tidak satupun pihak yang melaporkan perkembangan negosiasi. Adapun mengenai pertanian yang semakin menekan harga kedelai Chicago yang sudah mendekati titik terendah dalam 5 tahun. Kedelai AS tercatat kini berada di kisaran harga $1.006 per basel atau turun 0,36%.